Beberapa bulan lagi kita menunggu dilantiknya presiden dan kabinet yang baru. Harusnya rakyat tambah semangat dong ya. Tapi ini kok malah melempem dan semakin pesimistis melihat lapangan kerja. Kata siapa? Kita akan bahas singkat dalam menunggu presiden baru, rakyat kecil semakin lesu. Langsung saja kita lihat slide yang pertama. Daripada dibilang sok tahu nih ya, lebih baik langsung saja kita lihat data yang mencerminkan ekspektasi masyarakat dalam 6 bulan mendatang berdasarkan survei yang dirilis oleh Bank Indonesia pada bulan Mei 2024. Nama indeksnya adalah Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK yang mencatat masyarakat semakin pesimistis melihat ketersediaan lapangan kerja, kenaikan penghasilan, serta kegiatan usaha. IEK di bulan Mei turun ke 135 dibanding April 2024 yang berada di 136. Jika kita bedah lagi di dalamnya, indeks ekspektasi konsumen akan penghasilan atau indeks ekspektasi penghasilan ini bahkan menurunnya cukup signifikan. Dari 140,6 di bulan April ini menjadi 139 di bulan Mei. Artinya posisi ini terendah sejak Februari 2024, di mana kita lihat di Maret ini masih 139,4 dan di Februari 138,6. Masyarakat lulusan sekolah lanjut tingkat atas atau SLTA di usia 20 hingga 30 tahun dengan pengeluaran 1 hingga 3 juta rupiah per bulan terpantau paling pesimistis soal penghasilan selama 6 bulan ke depan. Jika masyarakat semakin pesimistis soal penghasilannya, maka kebutuhan untuk memenuhi konsumsi sehari-hari akan berkurang. Tabungan juga akan seret karena digerogoti oleh kebutuhan sehari-hari. Nah, ini sudah terlihat juga dari laporan Bank Indonesia yang menunjukkan tabungan masyarakat dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah per bulan ini mengalami penurunan. Dari 18,3% di bulan April menurun hingga 17,7% di bulan Mei 2024. Sejak akhir tahun lalu, fenomena mantap alias makan tabungan ini sudah anyar tercium di kalangan masyarakat menengah bawah. Dan ternyata masih terus berlanjut hingga di pertengahan tahun 2024 ini. Apa sih yang membuat masyarakat terpaksa harus makan tabungan dan mengapa mereka sangat pesimistis? Padahal presiden dan kabinet yang baru tentu menjanjikan banyak hal-hal yang indah. Kita akan cek slide berikutnya. Tahun lalu kita sudah melihat terjadinya PHK di berbagai sektor, mulai dari industri teknologi startup, perbankan, bahkan manufaktur. Tapi ternyata fenomena tersebut masih berlanjut di tahun ini. Untuk industri tekstil, bahkan bukan hanya PHK, beberapa pabrik sudah gulung tikar dan tidak beroperasi lagi, entah hingga kapan. Kalau menurut Kementerian Ketenagakerjaan di bulan Januari hingga Maret 2024, DKI Jakarta ini menyumbang angka PHK terbanyak berjumlah 8.876 pekerja. Diikuti Jawa Tengah sebesar 8.648 pekerja dan Jawa Barat 2.650 pekerja. Tanpa penghasilan, makan tabungan menjadi cara satu-satunya untuk memenuhi hidup sehari-hari. Apalagi untuk masyarakat dengan pendidikan SLTA yang mengkhawatirkan penghasilannya di masa depan. Di sisi lain, lulusan strata 1 atau S1 ini akan semakin bertambah. Artinya, peluang bagi para lulusan SLTA ini untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin terhimpit. Ini terbukti dari data Bank Indonesia soal ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Di bulan April, indeks masih berada di 134,8. Tapi kemudian di bulan Mei ini menurun ke 134,5. Belum lagi ketika kita melihat data PMI yang dirilis S&P Global, di mana di bulan Mei PMI Manufaktur Indonesia turun ke 52,1. Padahal di bulan April ini masih di 52,9. Memang masih di atas 50 ya, artinya masih ada ekspansi. Tapi kita lihat sudah semakin melandai. Dan S&P juga mengingatkan akan hadirnya awan gelap dan juga tantangan di depan. Data menunjukkan tingkat pertumbuhan melambat dan kepercayaan diri masyarakat semakin rendah. Belum lagi geopolitik di global ini membuat permintaan ekspor kita menurun. Meskipun neraca dagang juga masih surplus. Tingkat penyerapan tenaga kerja lebih rendah dipengaruhi ketidakpastian dalam prospek bisnis yang akhirnya membuat perekrutan tenaga kerja juga menjadi semakin sulit. Nah, salah satu faktor yang memegang peranan besar adalah pelemahan rupiah yang saat ini kita lihat betah ya, ada di 16 ribuan, bahkan kemarin sempat ke 16.300-an. Investor terlihat memburu dolar Amerika Serikat yang dinilai sebagai safe haven karena melihat suku bunga Amerika Serikat yang mungkin masih akan dipertahankan di level tinggi untuk waktu yang cukup lama. Kita akan lihat slide berikutnya. Ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed ini terus mundur.
Bahkan ada lembaga internasional yang meramal tidak akan ada pemangkasan di tahun ini. Keputusan The Fed sendiri bergantung pada data-data ekonomi Amerika Serikat yang hingga saat ini kita lihat masih kuat ya. Namun inflasinya tidak kunjung turun. Inilah yang membuat sinyal pengambilan keputusan sangat dinamis. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral dari negara emerging market juga menghadapi dilema yang sangat tinggi. Jika suku bunga dipertahankan, maka rupiah akan semakin tergilas. Jika suku bunga dinaikkan, maka rakyat akan semakin tergilas. Sungguh buah si malakama ya. Namun secara real kita melihat betapa masyarakat terimbas dari suku bunga yang dinaikkan BI di bulan April lalu. Cicilan KPR dan juga kendaraan yang mungkin diambil secara floating ini pastinya akan semakin berat dengan tingginya suku bunga. Belum lagi perusahaan yang mendapatkan pendanaan dari perbankan pastinya juga akan mengalami kenaikan kos biaya utang yang bisa berujung pada terjadinya efisiensi untuk menekan biaya operasional. Ada harapan suku bunga The Fed akan dipangkas tahun ini sebanyak 1 kali dengan jumlah 25 basis point. Dan Bank Indonesia bisa segera mengikuti. Namun hingga saat itu datang yang mungkin baru akan terjadi di Desember 2024. Bagaimana masyarakat menengah bawah akan bertahan? Apakah bansos harus segera digulirkan kembali jor-joran? Atau malahan bansos ini membuat masyarakat menjadi ketergantungan? Kita tunggu seperti apa gebrakan pemerintah yang baru di kuartal 4 2024 ini. Semoga bisa menjawab kegalauan masyarakat dan meningkatkan semangat para pencari kerja.